Oke, pelatihan hari ini kita mulai aja ya, karena sudah sampai waktunya. Eh, Sebelum kita mulai, saya perkenalkan diri dulu. Eh, Nama saya Riko ya, dari Toke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari Toke ya, dan fitur-fitur baru dari Toke. Bagi teman-teman yang mungkin baru mulai berjualan di toko online ya. Mungkin kita perlu bisa menggunakan Toke sebagai salah satu pilihan alat untuk membantu kita saat kita membalas chat di dalam marketplace ya. Karena Toke ini dapat digunakan untuk membantu kita membalas chat, dan kita juga memiliki fitur-fitur otomatis yang juga dapat meningkatkan konversi penjualan dan juga eh, membantu kita menyatukan chat dari seluruh marketplace di dalam satu sistem saja seperti itu. Sebelum kita mulai untuk menjelaskan fitur, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Toke ya. Jadi Toke sendiri sekarang ini adalah satu aplikasi layanan pelanggan cerdas, e-commerce dan media sosial. Dan Toke juga dapat digunakan untuk membalas chat dari berbagai marketplace juga sama marketplace sama media sosial ya, dan juga menyediakan layanan pelanggan dan solusi pemasaran untuk bagi teman-teman yang kalau jualan di online ya, dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan konversi penjualan ataupun mengefisiensi pekerjaan dalam balas chat seperti itu. Dan untuk toko sendiri sekarang sudah ada di beberapa negara ya, jadi sudah cukup besar perkembangannya, salah satunya di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, dan lain-lain ya. Dan untuk Toke sendiri sekarang sudah terintegrasi ke Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, dan Facebook. Jadi sekarang semua marketplace ini sudah dapat terintegrasi resmi, dan kita ada sudah bergabung API-nya, jadi bisa dipakai langsung seperti itu. Dan kita juga sudah mengembangkan sistem Toke ini sendiri sudah lebih dari 10 tahun, jadi kita sudah cukup pengalaman untuk mengembangkan sistem ini. Dan untuk fitur yang kita utamakan adalah fitur dari chat yang terpusat. Jadi fitur-fitur Toke itu adalah fitur chat yang terpusat ya, membantu kita untuk membalas chat sehingga lebih mudah lagi untuk membalas chat dan juga lebih efisien dalam membalas chat. Dan kita juga menggunakan sambungan API yang resmi dan handal ya. Jadi ketika setelah diintegrasi itu adalah sambungan resmi dari marketplace. Jadi tidak ada yang namanya resiko kebocoran informasi dan memiliki sistem keamanan. Dan kita juga mengembangkan kecerdasan AI yang dapat membantu kita untuk membalas chat di toko kita ya, dengan kemampuan AI kita seperti itu. Oke, kurang lebih sih pengenalan toko itu seperti itu. Berikut saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari toko yang dapat mungkin membantu teman-teman saat membalas chat ya. Jadi jika kalau seandainya saat saya menjelaskan, kalau ada pertanyaan ataupun ada masalah, boleh langsung ditanyakan aja ya, nggak apa-apa ya, di kolom chat seperti itu. Boleh langsung di chat. Oke, oke, kita mulai aja. Eh, Fitur dari utama yang dari toko itu adalah fitur tampilan chat terpusat ya. Jadi seperti bisa kita tahu ya, kalau sebenarnya kita ada buka toko di berbagai marketplace ya, mungkin kita akan sangat kesulitan untuk membalas chat dari berbagai marketplace tersebut. Oleh karena itu, kita boleh menggunakan toko untuk membalas chat tersebut di dalam satu sistem aja. Jadi kita bisa membalas semua chat itu di dalam satu aplikasi aja, yaitu aplikasi Toke. Jadi kita dapat lebih mudah untuk manajemen chat, semua chat ya. Jadi di halaman Toke sini dia dapat ditampilkan semua ya, chatnya seperti itu. Di sini dapat ditampilkan semua chatnya, dan chat terpusat ini dapat juga mengurutkan chat dari semua marketplace ya, dan kita juga memiliki sistem filter yang dapat membantu kita untuk mempermudah pencarian chat seperti itu. Dan sistem kita juga memiliki sistem pembagian pesan yang dapat digunakan untuk membagi pesan setiap dari pesan ya. Jadi bisa dibagikan untuk setiap agen yang membalas chat. Jadi mempermudah kita juga untuk membalas chat dan juga dapat memfokuskan setiap agen untuk membalas chat
masing-masing seperti itu. Oke, saya akan bagikan halaman dari itu ke Oke, ini adalah halaman dari Toke ya bagi teman-teman kalau seandainya sudah pertama kali sudah install aplikasi Toke atau sudah baru pakai ya aplikasi Toko, kita perlu integrasikan dulu toko kita ke Toke. Jadi kita cara integrasikannya di sini. Di sini akan ada informasi integrasi, kita tinggal klik aja toko yang mau kita integrasikan. Misalnya kalau toko Shopee, maka kita klik di Shopee di sini dan dia akan dibawa masuk ke halaman integrasi. Di halaman integrasi ini kita bisa klik untuk tambahkan toko di sini. Jadi tokonya kita bisa tambahkan di sini. Setelah ditambahkan toko di sini kita boleh lanjutkan integrasi ya. Integrasi ini akan dibawa masuk ke halaman marketplace ya atau ke halaman Shopee langsung lalu kita perlu masukkan ID dan password di Shopee sana dan perlu ada yang namanya integrasi. Setelah selesai diintegrasi, maka eh, chat yang ada di Shopee tersebut dapat integrasi langsung ke Toke seperti itu. Jadi di sini kita juga boleh mengintegrasi toko Shopee ya, bisa lebih dari satu ya. Kalau seandainya kita mau integrasi dua, tiga itu nggak masalah, boleh diintegrasi juga. Eh, Setelah selesai diintegrasi, kita boleh melihat ya chat-chat yang masuk di sini ada datanya juga di halaman dashboard seperti data yang butuh dibalas dan juga data pesan yang sudah diterima hari ini ya dan juga ringkasan data pesan seperti pembelian konsultasi, jumlah pembeli yang dilayani dan lain-lain semuanya bisa dilihat sih di sini ada data-datanya. Dan kalau seandainya kita mau lihat halaman pesan ya di sini kita boleh lihat halaman pesannya. Halaman pesan di sini akan menampilkan semua chat di toko kita ya. Jadi kalau seandainya kita sudah integrasi maka dia akan ditampilkan di sebelah kiri sini semua chatnya. Dan untuk toko-tokonya ya dan aplikasi toko ini juga dapat digunakan di komputer ya dan juga dapat digunakan di HP seperti itu kalau sebenarnya mungkin teman-teman lebih sering mobilitasnya di gudang ya terus perlu chat lebih lebih simple pakai HP ya itu juga boleh jadi kita boleh install aplikasi Toke di HP kita ya dan kemudian balas chat juga boleh di sana. Tapi kalau seandainya bagi teman-teman yang perlu untuk di komputer juga boleh ya. Di sini kita juga ada aplikasinya. Oke, untuk pertanyaan Kak Nandi ya, Nandi untuk versi free-nya itu bisa berapa marketplace yang terintegrasi? Marketplace-nya itu nggak dibatasi ya, tapi dibatasi jumlah tokonya ya. Jadi contohnya kalau seandainya kita integrasi di sini ya dia ada jumlahnya. Kalau untuk yang gratis itu bisa integrasi sampai 5 toko ya. Jadi kalau seandainya kita integrasi mau Shopee 5 toko itu nggak masalah. Tapi nggak boleh lebih dari 5 seperti itu. Kalau misalnya kita integrasi Lazada satu, Shopee satu itu juga boleh. Itu dihitung satu-satu ya jadi dua. Kalau seandainya kita integrasi Shopee semua itu artinya semuanya satu ya. Pokoknya satu toko dihitung satu seperti itu. Di maksimal bisa 5 sih bisa pakai. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu adalah di bagian filter. Di sini ada ya, kita bisa lihat semua filter untuk chat yang masuk ya. Dan kita juga memiliki sistem seperti yang di marketplace, seperti chat yang baru masuk yang belum kita baca ya. Di sini akan ada penandaannya untuk filter yang belum dibaca. Kita jadi bisa lihat dan cek untuk yang belum dibaca. Dan di sini akan ada yang belum dibalas ya. Jadi yang belum dibalas ini adalah chat yang belum dibalas dari marketplace. Nah, jadi kita boleh balas chat tersebut di sini. Dan di sini ada pengingat hal penting ya. Pengingat hal penting ini ada fitur filter dari Toke ya khusus. Jadi kita bisa menfilter beberapa hal yang ingin kita filter seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan lagi. Dan selain itu kita juga ada filter lainnya seperti penandaan ya. Kita boleh tandain sendiri.
chat yang mana kita ingin tandakan, dan kemudian setelah kita tandai kita boleh lebih mudah lagi untuk memproses chat tersebut, sehingga salah satu contohnya kita boleh tambahkan di sini penandaannya ya. Mungkin kalau sebenarnya biasa sering dipakai untuk promosi gitu ya, ataupun mungkin juga dipakai untuk retur atau pengembalian ya, kita boleh tandai semuanya secara manual seperti itu. Setelah ditandai, kita boleh masuk ke bagian sini, klik kanan di sini ya, kita boleh tandai juga di sebelah sini. Jadi chat di sini kita akan bisa tandai. Kemudian untuk penandaan lain kita juga boleh lihat filter seperti pelayanan prajual dan pelayanan pasca jual ya. Jadi kalau sebenarnya ada pembeli yang belum pernah melakukan pembelian, kita juga boleh filter di sini semua pembeli yang belum pernah melakukan pembelian. Dan ada juga filter untuk pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di sini. Jadi kita bisa juga filter. Untuk Kak Nandi ya, untuk balasan otomatis di Toke itu bisa terhitung Kak. Jadi performance kecepatan balas chat itu juga akan dihitung masuk ke dalamnya ya. Jadi semua yang dibalas oleh di sistem Toke itu akan dihitung sebagai performance balas chat ya. Jadi kalau sebenarnya sudah dibalas maka akan dihitung persentasenya Kak. Jadi kalau sebenarnya lebih cepat kita settingnya, maka dia akan dihitungnya akan lebih cepat juga di marketplace. Jadi juga bisa mempengaruhi persentase chat dibalasnya, dan juga bisa meningkatkan ya persentase chat dibalas di toko kita. Jadi kalau sebenarnya mungkin teman-teman perlu untuk mengaktifkan hal ini juga boleh ya. Kita bisa meningkatkan persentase chat dibalas itu sampai bisa 100 seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini kita ada monitor akun. Monitor akun ini fungsinya kita juga boleh melihat kita punya sub akun ya, sub akun kita kalau seandainya online atau sudah ini ya, berapa hari, satu hari ini sudah online kapan saja seperti itu ya. Di sini kita boleh juga cek, bisa lihat juga data-data tersebut. Kemudian di sini kita ada filter ya untuk oh ya ini hal penting di sini. Pengingat hal penting ini kita boleh buat tambahkan sendiri ya. Pengingat hal penting ini bisa diisi eh, berupa berupa ini ya penilaian sama pengembalian barang ya. Jadi kalau di sini kita ada penilaian buruk ya, kita boleh centang di sini. Setelah kita centang di sini, kalau sedang ada penilaian buruk ya, ini akan ditampilkan di halaman pesan seperti itu ya. Dan mempermudah kita untuk yang namanya memproses ya, yang namanya penilaian. Jadi kita bisa langsung tahu ada penilaian buruk atau dikasih penilaian buruk oleh pembeli. Dan di sini juga ada penilaian yang dibatalkan atau untuk pengembalian barang ya. Jadi kalau sebenarnya kita ada dibatalkan, juga akan ada pemberitahuannya di sini. Jadi mempermudah kita untuk melihat ya di sini pesan yang mana aja kalau sebenarnya ada pengembalian barang sama ada yang namanya pembatalan seperti itu. Di sini kita boleh lihat, dan sama ada penilaian buruk ya juga bisa dilihat di sini. Akan ada langsung penandaannya seperti itu. Jadi kita lebih mudah juga untuk mengecek seperti itu. Salah satu contohnya di sini ya, kita di sini ada pembatalan ya, karena pembatalan ini disebabkan oleh batas waktu pembayaran. Jadi kalau di sini misalnya pembeli udah beli tapi belum bayar ya, dan di sini juga akan ada pembatalan, dan pembatalannya juga akan ada pemberitahuannya di sini seperti itu. Oke, kurang lebih sih untuk filter seperti itu. Eh, kita boleh lihat ya. Lalu untuk fitur-fitur di marketplace ya, itu juga bisa dipakai di Toke seperti stiker, gambar, sama video. Itu juga akan ada di sini seperti itu. Untuk balasan otomatis, apakah notifikasi chat customer-nya akan tetap masuk? Untuk notifikasinya tetap masuk, Kak. Jadi kalau sebenarnya kita di HP itu akan tetap ada notifikasi. Kalau di komputer dia akan tetap merah, terutama.
Ya di sini akan ada tetap ada tanda merah. Untuk di HP di sini sih sebenarnya di toko ada sedikit masalah ya untuk di aplikasi HP. Kenapa tidak ada pemberitahuannya? Dia ada beberapa jenis HP itu ada masalah. Jadi ada tidak muncul pemberitahuannya. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya sarankan kita boleh pergi ke sini ya. Saya sarankan kita boleh ke sini. Sorry, di unduhan ya. Jadi kalau seandainya kita sudah install dulu dari ini ya, dari Play Store, tapi tetap nggak ada pemberitahuannya seperti itu ya. Ini karena kita punya app itu ada sedikit masalah untuk beberapa jenis HP ya. Untuk mengatasi hal tersebut, kita boleh pergi ke website Toke ya. Kemudian kita boleh unduh versi global di sini ya. Untuk versi global, scan di sini ya. Setelah di scan, dia akan bisa install ya. Install APK tersebut ke HP kita, kemudian coba lagi di situ ya. Nah, itu kemungkinan sih dia akan langsung bisa terima pemberitahuannya seperti itu. Jadi untuk sementara sih masalah ini hanya bisa diselesaikan seperti ini ya. Untuk kedepannya kita akan coba lagi untuk perbaiki masalah ini seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Untuk pertanyaan Kak Rendi ya, Tuoke ini bisa masuk ke beberapa HP atau laptop bisa, tapi dia hanya bisa menggunakan akun yang berbeda. Kalau sebenarnya akunnya sama itu nggak bisa. Jadi kalau sebenarnya untuk satu toko akun itu hanya bisa login ke satu komputer, satu HP ya secara bersamaan. Jadi kalau sebenarnya login lebih dia bisa logout otomatis seperti itu. Tapi kalau sebenarnya ingin login lebih di beberapa device itu bisa dilakukan, tapi kita harus perlu membuat yang namanya sub akun di sini ya. Kita ada sub akun, ada di pengaturan, terus ada pengelolaan layanan pelanggan. Di sini kita akan ada satu aplikasi. eh, kita bisa buat sub akun ya. Jadi sub akun ini kita bisa gunakan untuk login juga ke Toke ya. Dan ketika kita login pakai sub akun, dia nggak akan ini logout otomatis lagi untuk akun utamanya seperti itu. Jadi kita ada beberapa sistem ya. Ada sistem akun utama sama sistem sub akun. Jadi kalau seandainya kita login akun utama di device A, kita boleh login pakai sub akun di device B seperti itu. Itu boleh dilakukan sih. eh, Seperti itu. Jadi kita perlu buat dulu sub akunnya di sini ya. Kita tambahkan sub akunnya. Setelah ditambahkan nanti baru boleh bisa di ini, baru boleh login lebih seperti itu. Seperti itu. eh untuk cara pembuatan ini sih di sini tinggal ditambahin aja ya. Nanti isi informasi yang perlu kita isi untuk email sama eh, dan yang lain-lain ya. Di sini alamat email, nama, password, nama toko yang mau dibuka ya, hak aksesnya, dan di sini perannya kita boleh pilih juga dan hak aksesnya ya kita boleh pilih juga di sini. Setelah selesai dibuat, kita boleh simpan seperti itu. Simpan, setelah disimpan nanti baru bisa login pakai ini ya, pakai tentunya pakai email yang di sini loginnya sama password yang ada di sini. Jadi setelah kita buat ya di sini ada password sama email, kita pakai email sama password yang kita buat di sini ya. Seperti itu. Itu juga bisa login. Oke, kita lanjut di sini. Setelah selain dari yang tadi saya jelaskan, eh untuk chat di sini kita juga ada beberapa fitur tambahan dari Toke ya, seperti balasan cepat. Balasan cepat ini kita dapat melihat ya.
chat tersebut, kita boleh menyimpan template yang bisa nanti kita gunakan untuk balas chat kepada pembeli ya. Jadi untuk menambahkannya kita di sini tinggal klik aja di sini, kemudian di sini kita bisa langsung tulis chatnya ya. Jadi mempermudah kita untuk balas chat. Jadi kita boleh simpan dulu template yang ingin kita simpan, kemudian setelah disimpan kita boleh gunakan template tersebut ya. Jadi tinggal klik aja di sini ya balasan cepat. Setelah diklik di sini kita boleh tulis dan kita juga memiliki sistem teks prediksi ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin pakai aplikasi HP juga boleh ya. Jadi misalnya kita setelah buat template-nya di sini kita boleh tulis di sini ya. Jadi mempermudah kita juga nggak usah tulis capek-capek lagi, panjang-panjang lagi ya. Kita tinggal tulis aja misalnya untuk masalah seperti ukuran ya ataupun mau salam pembuka ya kita boleh simpan dulu di sini ya. Setelah disimpan kita boleh tuliskan di sini. Setelah dituliskan dia akan muncul langsung ya template-nya kita langsung boleh pakai. Setelah selesai kita boleh kirim ya. Lalu kita boleh juga buat ya template-nya kita boleh buat di sini ya di bagian pengaturan di sini. Klik pengaturan di sini kemudian akan dibawa masuk ke halaman template ini ya, template balasan cepat seperti itu. Dan di sini kita boleh ini ya, kita boleh buat tambahkan yang baru di sini. Dan untuk penambahan di sini kita boleh tambahkan kata-kata ya, tulisan, kita boleh tambahkan juga gambar atau video, itu juga boleh seperti itu. Tinggal ditambahkan aja setelah selesai kita boleh klik simpan ya. Setelah disimpan maka dia akan tersimpan dan kita bisa gunakan template ini untuk membalas chat langsung seperti itu. Fitur untuk menerima dan selesai itu di sini ya, mulai menerima sama selesai ya. Selesai menerima ya. Jadi di sini sebenarnya sih fiturnya lebih untuk di internal Toke ya, dan fungsinya itu lebih untuk bagi teman-teman yang pakai fitur ini ya, fitur pembagian pesan tingkat tinggi ya. Jadi kalau seandainya pakai fitur itu baru ada fungsinya. Kalau nggak pakai sih itu nggak ada fungsinya. Jadi fungsinya itu kita boleh tutup pesan ini. Jadi istilahnya di dalam Toke ini kita ada status pesanan itu. Pesan itu ada statusnya lagi menunggu diterima ya atau kita belum balas. Status kedua itu sedang menerima ya. Ketika kita balas chat ya, dia akan langsung otomatis jadi sedang menerima seperti itu. Kalau seandainya kita mau akhiri conversation atau kita mau akhiri pembincangan, kita tinggal klik selesai menerima seperti itu. Jadi di sini akan ada selesai langsung penerimaannya dan di sini kita boleh lihat ya ada riwayatnya. Riwayatnya di sini kita boleh lihat langsung mulai dari menerima sampai selesai penerimaan itu bisa kita lihat dengan kita klik ini. Seandainya pun kalau seandainya kita nggak klik itu juga nggak masalah ya. Kita nggak klik nggak masalah, dia akan secara otomatis selesai sama diterima seperti itu. Asalkan kita mulai balas chat, dia akan langsung otomatis langsung diterima seperti itu. Dan kegunaannya yang paling utama itu sebenarnya dia fungsinya untuk kita kombinasikan sama penerimaan pesan seperti itu ya. Jadi kalau untuk balasan yang biasa sih nggak ada fungsinya nggak terlalu banyak. Yang ini penerimaan pesannya. Jadi di sini ada pengaturan penerimaan pesan ya. Jadi penerimaan pesan ini ada dua macam penerimaan. Yang pertama itu adalah distribusi berdasarkan toko. Jadi di sini akan terlihat untuk semua sub akun ataupun untuk akun utama ya akan terlihat sama seperti itu. Jadi untuk chatnya juga akan sama. Tapi kalau sebenarnya alokasi tingkat lanjut, dia hanya akan memperlihatkan kepada sub akun yang dituju seperti itu ya. Jadi fungsinya itu kalau seandainya kita ada banyak pesan ya, kita akan dibagikan pesan tersebut ke setiap sub akun. Jadi setiap sub akun akan memiliki tugas untuk membalas chat tersebut. Jadi di situ seperti itu sih fungsinya. Di sini kita boleh aktifkan kalau seandainya kita mau. Selain dari situ sih fungsinya itu nggak ada yang lebih banyak lagi sih, cuman itu aja sih fungsinya. Jadi itu oke.
Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Kalau seandainya butuh lebih jelas lagi, nanti saya jelaskan lebih rinci lagi untuk mengenai masalah ini ya. Mulai menerima sama akhirnya menerima ini. Oke, kita lanjut. Di bagian sini kita sebelah kanan sini ada tombol pesanan. Jadi tombol pesanan ini kita boleh lihat ya pesanan yang sudah kita ada di toko kita ya. Jadi kita boleh lihat juga. Dan di sini juga akan ada rincian pesan. Dan di sini juga ada rincian pesan. Dan kita boleh melihat rincian pesan tersebut. Dan kita juga boleh mengirimkan invoice di sini ya. Invoice untuk dikirimkan kepada pembeli. Dan di sini kita juga boleh edit sama unduh ya. Jadi edit di sini kita boleh edit seperti nomor invoice-nya, nomor pesanannya ya, tanggal pemesanannya seperti itu ya. Dan kita boleh tambahkan konten, juga alamat pengiriman dan nomor telepon seperti itu. Dan untuk rincian lainnya ya, misalnya kalau mungkin ada perubahan pesanan ya dan lain-lain ya, kita boleh ganti juga di sini seperti itu. Dan ya seperti itu. Dan di sini kita boleh tambahkan pesanannya, rinciannya, dan lain-lainnya. Bagi teman-teman yang perlu buat invoice atau kirim invoice itu boleh dipakai seperti itu. Kemudian di sebelah kanan sini kita juga ada rincian produk. Rincian produk ini juga bisa melihat semua produk yang ada di toko kita, mulai dari jumlah stok ya, variasinya, namanya ya kita boleh cari juga di sini, dan kita juga boleh klik kirim untuk mengirimkan produk tersebut kepada pembeli. Kemudian kita juga memiliki fitur voucher. Fitur voucher ini adalah fitur voucher dari marketplace. Jadi kita boleh buat voucher belanja, kemudian kita boleh kirimkan kartu voucher ya juga kepada pembeli untuk voucher yang aktif ya. Jadi di sini kita boleh lihat vouchernya. Lalu kita boleh buat voucher baru ya. Jadi kalau seandainya kita mau buat voucher, kita juga boleh buat vouchernya di sini seperti itu. Oke, seperti itu. Setelah selesai dibuat, kita boleh ini ya, kirimkan kepada pembeli. Kemudian di sini kita juga ada filter ya. Filter di sini kita boleh cari ya mesin pencarian. Kita boleh mencari berdasarkan nama pembeli ya, nomor pesanan, nomor resi ya, dan juga produk pesanan dan riwayat pesan seperti itu ya. Kita boleh cari semua di sini. Jadi mempermudah kita juga saat kita mau melakukan pencarian di situ. Oke, untuk halaman pesan sih, untuk pengenalannya kurang lebih sih seperti itu. Kalau seandainya ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya adalah fitur follow up pesanan. Fitur follow up pesanan ini adalah salah satu fitur balasan otomatis dari Toke ya. Tapi perbedaannya dari fitur follow up pesanan ini dia dibagi ada beberapa kondisi ya. Jadi kondisi ini dihitung berdasarkan atau dibagi itu berdasarkan dari status pesanan. Jadi yang namanya mengapa namanya itu follow up pesanan. Jadi karena dibagi berdasarkan status pesanan. Jadi berdasarkan status pesanan ini kita boleh mengirimkan pesan kepada pembeli sesuai dengan status pesanan tersebut ya. Mulai dari status pesanan tersebut baru dibeli ya, belum dibeli atau belum dibayar ya, ataupun sudah selesai dibeli dan juga dalam pengiriman dan boleh dikasih penilaian dan lain-lain ya. Status ini bisa dikirimkan semua template yang kita bisa buat. Setelah dibuat kita boleh kirimkan kepada pembeli ya. Jadi kita boleh lihat di sini ada sirkulasinya, sirkulasi mulai dari pertama kali pembelian ya sampai selesai pembelian ya, semuanya akan ada di sini dan kita juga bisa gunakan semuanya sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing teman-teman masing-masing ya. Dan fungsinya itu adalah untuk follow up pesanan ya, jadi bisa kita follow up kepada pembeli dan juga kita juga boleh melacak jasa kirim ya. Kita juga boleh ingatkan kepada pembeli seperti itu. Dan juga boleh ingatkan untuk memberikan penilaian ya dan lain-lain. Fungsinya ada cukup banyak ya, bisa kita pakai. Oke, kita masuk ke dalam fiturnya. Di sini fiturnya ya. Di sini kita boleh masuk ke bagian promosi sama fitur ya, promosi sama fitur. Di sini kita ada follow up pesanan.
namanya pengelolaan follow up pesanan ya. Kita klik di sini. Setelah selesai diklik, kita boleh lihat di sini ada beberapa kondisi ya di sini. Kondisi-kondisi di sini kita boleh pakai semua sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk yang pertama adalah penerimaan pembeli ya. Jadi penerimaan pembeli ini adalah chat pertama kali ketika pembeli masuk ke kolom pesan ya. Jadi kita boleh chat istilahnya itu kata sambutan ya. Terus mungkin teman-teman ada bilang kata sambutan kan di marketplace juga ada fitur ini. Terus apa bedanya dengan yang ada di Toke ya? Jadi yang ada di Toke ini kita boleh pakai dan dia akan dihitung sebagai persentase chat dibalas ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pertama kali itu ya, di sini Toke punya balasan itu akan dihitung sebagai persentase chat dibalas. Jadi ketika pembeli sudah chat kepada kita ya, kita langsung balas otomatis dia akan dihitung untuk setiap kali pertama kali chat itu ya, bisa langsung bisa cepat balasnya. Jadi performance toko kita juga akan meningkat kalau seandainya kita aktifkan fitur ini seperti itu. Untuk balasannya itu kita boleh lihat ya konten yang dibalas itu seperti apa di sini. Kita tinggal buat aja ya untuk setiap toko di sini kita boleh buat tugasnya seperti itu. Kita tinggal klik edit di sini. Kemudian misalnya untuk Indonesia ya. Terus tokonya yang mana, terus kontennya ya. Konten di sini kita boleh masukkan konten seperti selamat datang, datang di toko. Dan di sini kita boleh tambahkan variabel ya. Variabelnya itu kita boleh tambahkan di sini. Jadi di sini shop name ini dia akan secara otomatis berubah jadi nama toko kita. Jadi kalau sebenarnya nama toko kita A, dia akan berubah jadi A. Nama toko kita B itu jadi B ya, sesuai dengan nama toko. Jadi variabel di sini kita ada dua variabel, ada nama pembeli sama nama panggilan ya. Jadi bisa kita pakai seperti itu. Kemudian kita boleh tulis ada yang bisa saya bantu. Misalnya contohnya seperti itu. Ya, di sini kita boleh buat penerimaan pembelinya. Kemudian di sini kita boleh kirim ke voucher juga ya kalau seandainya kita mau promosi ya. Dengan syarat voucher tersebut sudah kita aktifkan di toko tersebut ya. Setelah dipilih itu kita boleh simpan ya. Setelah selesai kita boleh klik simpan di sini. Dan maka dia akan secara otomatis menjalankan eh, menjalankan ini ya sesuai dengan kita punya template yang kita baru buat seperti itu ya di sini. Jadi dia akan mengirimkan template ini ketika pembeli pertama kali chat ke toko kita ya. Seperti itu. Ini boleh juga sih diaktifkan. Oke, kita lanjut di sini. Ini adalah salah satu fitur utama dari ini ya, follow up pesanan. Follow up pesanan yang pertama adalah penerima pembeli ya. Jadi bagi teman-teman yang mau aktifin boleh diaktifin seperti itu. Selanjutnya itu ada undangan mengikuti toko ya. Jadi fungsinya itu ketika pembeli difokuskan untuk pembeli waktu konsultasi ya, kita boleh kirimkan pesan kepada pembeli secara otomatis undangan untuk mengikuti toko ya. Dan yang ketiga ini adalah pengingat pembelian dan pengingat pembayaran. Kalau pengingat pembelian ini dia akan berfungsi untuk melakukan pembelian ya. Jadi kalau seandainya pembeli sudah chat ke toko kita tapi tidak melakukan pembelian ya, kita boleh mengingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembelian di sini. Jadi fungsinya untuk mengingatkan pembelian. Dan untuk pencarian kembali pesanan di sini kita juga ada fitur ya untuk mengingatkan kembali pesanan yang sudah dibatalkan ya atau pencarian kembali pesanan yang di retur ya. Itu juga bisa kita lakukan di sini. Jadi kalau sebenarnya ada pesanan yang diretur ataupun pesanan yang dibatalkan ya, kita boleh mengirimkan pesan secara otomatis kepada pembeli seperti itu. Kemudian di sini kita juga ada pelacakan jasa kirim. Fungsinya itu untuk memastikan alamat pengiriman itu sudah benar atau belum ya. Terus tahap pengiriman ketika paket sudah dikirimkan, kita boleh ingatkan kepada pembeli paket sudah kita kirimkan seperti itu ya. Dan kita juga boleh ingatkan lagi kepada pembeli ketika paket sudah mau sampai ya, tahap pengantaran seperti itu. Di sini juga kita boleh buat. Dan selanjutnya itu yang terakhir adalah pengingat penilaian. Pengingat penilaian ini dia ada dua fungsi. Yang pertama untuk mengingatkan kepada pembeli ketika setelah selesai melakukan pembelian, kita boleh ingatkan untuk melakukan penilaian
ke toko kita ya, atau membuat ulasan ke toko kita. Dan penilaian dapat hadiah ini setelah pembeli memberikan penilaian, kita boleh ucapkan terima kasih ataupun kita boleh kasih hadiah seperti itu. Jadi dua fungsi ini bisa kita gunakan juga ya. Untuk cara pembuatannya kita boleh lihat di sini ya. Di sini kita akan boleh salah satu contohnya itu adalah pengingat pembelian. Jadi di sini kita boleh buat tugas pengingat pembelian di sini. Dan di sini kita kalau sebenarnya belum pernah buat tugasnya, kita boleh tambah tugas baru ya di sini. Setelah ditambahkan tugas baru, kita boleh tuliskan nama tugas. Kemudian kita boleh pilih tokonya, toko yang mana yang kita mau pilih ya. Di sini kita boleh pilih. Setelah dipilih tokonya, jadi tugas ini hanya berlaku untuk toko yang kita pilih aja ya. Tapi kalau sebenarnya kita mau berlaku untuk semua toko, kita juga boleh pilih semuanya. Setelah dipilih, kita boleh filter ini ya. Kita aktifin aja filter di sini untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kemudian di sini kita boleh pilih produk ya. Jadi produk tertentu yang kita boleh pilih atau produk yang kita inginkan aja ya. Terus waktunya ya, waktunya ini juga kita boleh pilih. Terus di sini akan ada waktu kirimnya ya. Jadi waktu kirim di sini yang dimaksudkan ketika pembeli itu sudah konsultasi, sudah tanya-tanya mengenai satu produk ya, tapi tidak melakukan pembelian seperti itu. Sudah lewat dari 10 menit ya, kita baru boleh kirimkan strategi ini ya. Jadi untuk strategi pengingat pembelian ini dia lebih berfungsi untuk kita meningkatkan konversi penjualan seperti itu. Mungkin yang pembeli yang tersebut pada dasarnya itu lupa mau membeli ataupun mungkin eh, cek ke toko lain ya, dan lupa untuk cek lagi ke toko kita ya. Nah, di sini kita boleh aktifkan strategi ini untuk meningkatkan yang namanya konversi penjualan kita seperti itu. Dan di sini kita boleh tulis misalnya halo eh, eh, misalnya kita boleh juga ya kasih voucher belanja yang khusus untuk pembeli yang chat ke toko kita ya. Ini kita juga boleh sesuaikan dengan strateginya. Dan di sini kita boleh pilih untuk voucher belanjanya yang mana seperti itu. Dan di sini kita boleh pilih ya tulis kata-kata yang mau kita boleh ini. Dan kata-kata di sini sih sesuai dengan kebutuhan kita aja ya sih ya. Yang penting kita tahu ketika pembeli itu sudah mungkin sudah chat, kemudian tapi tidak melakukan pembelian seperti itu ya. Dan di sini kita akan kirimkan kata-kata ini kepada pembeli. Kalau seandainya ada voucher, kita juga boleh kirimkan voucher tersebut kepada pembeli tersebut. Setelah selesai dibuat, kita boleh klik simpan ya. Setelah disimpan, dia akan ada muncul di sini ya. Dan dia akan dijalankan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sudah kita atur seperti itu. Untuk Kak Nanda ya, follow up pesanan ini chatnya akan langsung akan terkirim atau ada jedanya ya. Jadi untuk follow up pesanan ini dia ada jedanya, ada juga yang langsung terkirim seperti itu. Jadi kalau seperti yang langsung terkirim itu yang saya jelasin tadi ya, untuk penerimaan pembeli ini dia langsung terkirim Kak. Jadi ketika ada chat yang masuk, dia akan langsung terkirim. Biasanya selisihnya sih nggak banyak sih, 1 sampai 5 detik ya. Ketika chat masuk 1 sampai 5 detik langsung dibalas seperti itu. Langsung dibalas dari sistem kita. Untuk yang ini ya, untuk yang ini aja tapi untuk yang apa? Untuk yang penerima pembeli ya. Tapi kalau seandainya pengingat pembelian ya ataupun pengingat penilaian, pembayaran ya, ini sesuai dengan waktu yang kita setting seperti itu ya. Waktu yang kita setting itu misalnya di sini kita settingnya 10 menit seperti itu ya. Sebentar saya kasih lihat di sini. Di sini kita settingnya 10 menit, maka dia akan jadi setelah setelah ini ya, setelah di chat itu kurang lebih 10 menit dia baru kasih balasannya seperti itu. Nah, jadi ini sih sebenarnya waktunya bisa sesuai dengan kita inginkan ya. Paling cepat kalau untuk yang penerimaan pembelian ini 1 menit seperti itu ya. Ketika pembeli sudah chat, pembeli kemudian tidak melakukan pembeliannya 1 menit kemudian kita
akan secara otomatis balas chat tersebut. Ini sesuai dengan kebutuhan aja sih maunya itu. Oke, jadi bisa di setting ya sesuai dengan waktunya ya. Kita boleh atur sendiri di sini. Oke, eh, baik kita lanjut ya. Untuk pengingat pembelian, untuk pembayaran juga kurang lebih sama ya, sama pengingat pembelian ya. Kalau perbedaannya itu di ini aja sih. Kalau pembelian itu ketika pembeli sudah konsultasi tidak melakukan pembelian, kalau pembayaran pembeli tersebut sudah check out tapi belum bayar ya. Jadi keadaan di sini kita boleh sesuaikan yang mana yang mau kita aktifkan seperti itu. Boleh boleh diaktifin sih seperti itu. Lanjut ya. Kemudian untuk pelacakan jasa kirim sama penilaian positif ya, kurang lebih sih sama sebenarnya cara pengaturannya ya. Perbedaannya cuma paling enggak sih ada di ini aja, ada beberapa menu yang berbeda seperti menu yang pertama adalah menu SKU. Kita boleh pilih produk tertentu ataupun SKU tertentu ya. Mungkin kalau seandainya kita ada jualan produk ini ya, eh, apa namanya, produk ini, PO ya, atau eh, ya untuk produk PO ya kita boleh pilih juga, mungkin khusus untuk produk PO aja. Kita kirimkan pesan seperti itu. Misalnya contohnya pembeli itu check out ya, tapi produk tersebut produk PO. Kadang pembeli itu eh, suka nggak dilihat dulu ya atau produk apa itu ya. Nah ini kita boleh atur seperti itu untuk produk yang kita pilih untuk PO langsung secara otomatis dikirimkan. Contohnya yang dikirimkan itu produk ini adalah produk PO ya. Jadi kalau sebenarnya produk PO, pengiriman, eh, waktu pengiriman ya, waktu pengiriman eh, perlu misalnya 60 hari, 60 hari kerja seperti itu ya, seperti itu. Nah, itu juga boleh kita buat seperti itu sesuai dengan kebutuhan yang jelas. Dia punya pemicu itu adalah ketika pembeli sudah check out ya, sudah selesai check out, sudah bayar seperti itu ya. Termasuk CO ya, COD ya, termasuk COD itu. Jadi juga sama. Jadi kalau sebenarnya kita juga boleh kasih batas ya untuk COD. Mungkin kalau sebenarnya COD pembelian yang lebih dari 10 juta ya, kita mau kasih pesan kepada pembeli ya. Misalnya pembelian COD di lebih dari 10 juta, kita boleh kirim eh, mungkin seperti apa ya, atau mungkin kita boleh kasih tahu dulu seperti mohon cek lagi ya alamat, nomor telepon ya, eh, dan lain-lainnya. Ini kita boleh kirimkan kepada pembeli seperti itu secara otomatis. Di sini ada pengaturannya semua. Kita boleh atur sesuai dengan keperluan kita ya. Oke, cara pengaturannya sih sama. Perbedaannya di situ aja sih sama variabel ya. Jadi variabel di sini kita boleh tambahkan alamat pelanggan sama nomor pesanan ya. Nama pembeli juga bisa ya. Jadi di sini akan secara otomatis berubah sesuai dengan keadaan yang tertentu seperti itu ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk konfirmasi pesanan ya. Untuk retur sama pembatalan ya, mungkin teman-teman boleh cek sendiri ya. Kurang lebih cara ngaturnya sih sama seperti itu. Untuk penilaian positif, saya di sini juga kurang lebih sama ya. Ketika pembeli sudah boleh kasih penilaian ke produk kita ya, dia juga akan langsung otomatis kirim kepada pembeli. Untuk penilaian dapat hadiah di sini ya, kita boleh kirimkan kepada pembeli ya. Ada dua fungsinya. Yang pertama kita boleh kasih voucher kepada pembeli yang sudah kasih penilaian ke toko kita ya, terutama yang bintangnya dia kasih bintang tinggi, bintang 5 sama bintang 4 ya. Itu boleh kita lakukan. Dan yang kedua adalah kita boleh kirimkan pesan kepada pembeli untuk pembeli yang kasih penilaian negatif seperti itu. Dan jadi ada dua fungsi sih kita boleh gunakan ya. Kita salah satu contohnya kita edit ya di sini ya. Di sini untuk toko yang mana, kemudian kita boleh pilih ya penilaiannya di sini ya. Misalnya bintang satu, bintang 2, bintang 3 ya. Kita tinggal pilih aja di sini bintang berapa yang mau kita atur. Misalnya bintang satu 2 3.
Dan kemudian kita boleh kirimkan konten kepada pembeli ya. Konten tersebut kita boleh tentukan sendiri ya. Salah satunya, oh, kenapa kita dikasih penilaian buruk ya? Ada masalah apa? eh Boleh hubungi tim, boleh kasih tahu masalahnya seperti itu. Kita boleh buat juga untuk penilaian buruk ya. Jadi di sini juga akan secara otomatis dikirimkan kepada pembeli. Kalau seandainya mau kasih bintang 5 sama 4 juga boleh ya. Jadi bintang 4 sama bintang 5 kita boleh kasih voucher belanja. Contohnya seperti ini ya, bintang 5 4. Kemudian di sini kita boleh tulis terima kasih penilaiannya. Ini saya ada voucher belanja. Eh, dan kita boleh pilih voucher diskonnya. Voucher diskonnya ini harus kita buat dulu tapi ya. Setelah dipilih kita baru bisa dikirimkan secara otomatis. Oke, untuk follow up pesanan kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi keseluruhannya seperti itu. Kita lanjut untuk fitur selanjutnya ya. Kalau seperti itu. Fitur selanjutnya adalah fitur pesan broadcast ya. Fitur pesan broadcast ini berfungsi untuk mengirimkan pesan secara massal kepada pembeli ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin mau promosi ya, kita boleh manfaatkan juga fitur ini untuk melakukan promosi ya. Jadi di sini ya sama di bagian promosi sama fitur. Kemudian kita boleh pilih yang namanya pesan pesan broadcast ya, pesan broadcast di sini. Dan sekarang mendukung untuk tiga marketplace, Lazada, sama Shopee, sama TikTok ya. Kita boleh pakai semua. Selanjutnya kita boleh tambahkan tugas di sini ya, untuk tugas yang mau kita buat untuk broadcastnya. Untuk broadcast sendiri kita boleh pilih ya, eh namanya kita tulis dulu. Oke, namanya ini bebas sih. Terus untuk penerima ya, penerima ini adalah target pembelinya. Target pembeli ini kita boleh tentukan berdasarkan penandaan ya. Jadi yang pertama kali saya jelaskan di bagian halaman chat itu ada penandaan ya. Dari penandaan ini kita boleh boleh ini ya, boleh pilih pembeli tersebut. Jadi semua pembeli yang sudah kita tandai itu boleh kita pilih di sini ya. Ini salah satu cara untuk pilih target pembelinya ya. Di sini kita boleh pilih ya. Setelah di sini sudah pilih 20, ini akan secara otomatis dikirimkan ke 20 orang ini seperti itu. Atau 20 pembeli ini ya. Terus di sini kita boleh berdasarkan nomor pesanannya. Jadi ada dua, yang kedua ini berdasarkan nomor pesanan. Dan tentunya kalau untuk nomor pesanan ini adalah pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita baru bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk nomor pesanan ini kita bisa ambilnya dari marketplace ya. Jadi bagi teman-teman boleh pergi ke marketplace, kemudian kita boleh ekspor ya, ekspor di bagian pesanan. Di bagian pesanan tersebut, setelah diekspor kita boleh ambil nomor pesanannya dan kita boleh copy ke sini ya. Kita boleh copy di sini ya. Jadi setelah di copy di sini dia akan dikirimkan ke semua nomor pesanan yang ada di sini ya. Seperti itu. Untuk impor pesanan juga sama ya. Dia juga berdasarkan nomor pesanan di sini ya. Targetnya itu ditentukan berdasarkan nomor pesanan juga. Tapi bedanya di sini kita boleh langsung impor ini aja sih. Impor apa? Template Excel-nya seperti itu. Itu juga boleh. Jadi untuk caranya sih kita boleh pilih sesuai dengan cara yang paling simpel ya. Mau kita pakai seperti itu boleh. Setelah dipilih, kita boleh isikan kontennya ya. Kontennya itu kita boleh tulis ya. Seperti biasa kita mau tulis informasi apapun itu boleh mau kita kirimkan ya. Kita boleh gunakan untuk promosi ataupun beritahu ya stoknya habis ya atau apapun itu kita boleh kirimkan seperti itu. Di sini kita boleh tulis misalnya promo diskon ya. Terus di sini kita boleh tambahkan gambar, kita boleh tambahkan nama pembeli ya. Terus di sini kita boleh tambahkan produk ya, kartu produk dan juga boleh tambahkan voucher belanja seperti itu.
Setelah dipilih, kita boleh klik kirim atau simpan ya. Kalau seandainya kita simpan, dia hanya akan disimpan saja, tapi tidak akan dikirim ya. Kalau seandainya kita kirim, dia akan langsung dikirim seperti itu. Eh, dan setelah selesai dikirim, kita juga boleh cek di sini ya. Kita ada cek di sini untuk follow up kembali di bagian rincian ya. Di rincian sini kita boleh lihat untuk pembeli yang sudah kita kirim ini apakah udah dibalas atau belum ya. Kita boleh cek yang sudah dibalas atau yang belum dibalas. Kemudian kita boleh cek juga untuk chatnya ya langsung kemana. Ada shortcut langsung masuk ke bagian chatnya. Jadi mempermudah kita juga untuk membalas chat tersebut ya. Seperti itu. Oke, kurang lebih sih seperti itu untuk eh, pesan broadcast ya. Fitur selanjutnya itu adalah fitur fitur balas penilaian otomatis ya. Jadi yang tadi adalah berhubungan sama chat ya. Dan yang kali ini kita akan bisa gunakan juga untuk membalas penilaian bagi teman-teman yang mungkin punya banyak pesanan tapi nggak ada waktu ya untuk membalas penilaian tersebut. Kita boleh manfaatkan fitur ini ya. Jadi fitur ini dapat membalaskan penilaian tersebut secara otomatis seperti itu. Oke. Untuk cara settingnya itu kita boleh masuk lagi ya ke bagian toko kita. Kemudian kita boleh masuk ke bagian promosi sama di bagian balasan komentar ya, balas komentar di sini. Dan di bagian balas komentar di sini kita boleh buat dulu template-nya ya. Setelah dibuat baru bisa diaktifkan. Dan sekarang untuk fitur ini kita bisa gunakan untuk marketplace Shopee sama Lazada ya. Hanya dua marketplace ini yang bisa. Nah, setelah kita buat di sini ya, kita tinggal klik aja pengaturannya. Kita boleh edit massal ya di sini, pengaturan secara massal. Atau kita boleh edit secara tunggal ya, kita boleh lakukan juga. Dan di sini kita boleh buat ya balas penilaian otomatis. Kemudian di sini kita boleh tambahkan ya, misalnya penilaian bintang 5 sama 4. Kemudian penilaian bintang 4 5 ini kita akan tulis misalnya terima kasih penilaiannya ya. Kemudian kita boleh buat template-nya ya lebih dari satu ya, jangan buat satu aja ya. Terlalu monoton nanti dikira robot yang balasnya ya. Selain dari di sini kita juga boleh tambahkan grup pesan balasan ya. Kalau seandainya kita perlu juga untuk membalas penilaian buruk ya, di sini kita juga boleh tambahkan. Misalnya mohon maaf atas eh, atas pengalaman belanja yang kurang menyenangkan seperti itu ya. Contohnya ya di sini juga sama kita boleh buat sesuai dengan keperluan kita. Kemudian setelah dibuat kita boleh aktifkan semuanya. Dan di sini kita juga ada satu fitur tambahan. Fitur tambahan ini kita boleh kasih penilaian buruk bintang 5 ya. Yang dimaksudkan itu adalah ketika penilaian tersebut dikasih penilaian buruk ya, tapi maksudnya dikasih bintang 5 tapi ada komentarnya ada unsur negatif seperti itu ya kita bisa kecualikan untuk tidak membalas ya. Nah, jadi di sini kita boleh aktifkan juga ya. Sistem bisa secara otomatis deteksi kata-kata dari komentar penilaian tersebut apakah ada unsur negatif seperti itu. Itu juga bisa kita lakukan. Setelah selesai dibuat kita boleh klik simpan di sini. Setelah disimpan dia akan secara otomatis aktif ya, aktif. Oke.
Oke, kurang lebih sih seperti itu. Dan untuk fitur yang ini, selesai dari fitur ini, kita akan selesai untuk pertemuan hari ini ya. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan. Eh, Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan untuk pertemuan pelatihan hari ini, kita sampai di sini aja dulu ya. Semoga semua yang sampai saya sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman yang datang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang hadir hari ini. Eh, saya juga mohon maaf kalau seandainya ada salah kata, dan saya juga mohon undur diri. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kalau seandainya ada permasalahan, boleh langsung cari saya juga di ini ya, di WhatsApp ya. Kita boleh komunikasi dan juga boleh tanya masalah ya, ataupun kegunaan fitur juga boleh ditanyakan di sana. Itu tidak masalah ya. Oke, sampai jumpa teman-teman untuk di pertemuan pelatihan berikutnya.